Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah bisa berjumpa kembali kita di kesempatan yang sekarang. Saya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan semoga sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia dimanapun sahabat berada juga dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah bahasan mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yaitu yang saya beri judul Budak Angon atau Satrio Piningit, Sang Semar, Ratu Tanpa Mahkota. Semar merupakan sosok pewayangan yang sudah tidak asing lagi, terutama bagi kita masyarakat Pulau Jawa, baik yang bersuku Sunda maupun yang menamakan dirinya sebagai suku Jawa. Semar adalah sosok punakawan yang mewakili secara syariat menunjukkan sebagai rakyat jelata, sebagai orang umum, orang biasa yang bukan siapa-siapa tetapi memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Sedangkan secara hakikat Semar merupakan sosok dewa yang berasal dari dunia kedewaan, dunia para dewa. Dan beliau bukanlah sosok dewa biasa dikarenakan keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya. Budak Angon atau Satrio Piningit sebagai sosok yang digadang-gadang dan yang sedang kita tunggu-tunggu kemunculannya dan pembuktiannya, merupakan pengejawantahan paling sempurna sebagai sosok Semar yang dikisahkan dalam kisah-kisah pewayangan kita, di mana beliau merupakan sosok seseorang yang tersamar. Ketika beliau masih bersama kita sebagai masyarakat umum, sebagai orang yang bukan siapa-siapa, orang yang bukan apa-apa, beliau menyembunyikan dirinya sebagai seorang Satrio Piningit, sebagai seorang budak angon yang selalu memantau berbagai macam perubahan yang ada di lingkungan dengan secara sembunyi-sembunyi. Tentu saja karena ada tujuan-tujuan tertentu, karena ada niatan-niatan tertentu, dan yang paling utamanya adalah karena memang berlandaskan kepada tuntunan dan juga petunjuk yang diberikan oleh Allah selaku sutradara atas segala kisah yang terjadi di semesta ini. Beliau sebagai seseorang yang tersamar saat ini, sedari dulu hingga sekarang, bukanlah sosok yang hanya ongkang-ongkang kaki, yang hanya berlena-lena, berleha-leha, tidak melakukan apapun baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya, untuk masyarakat sekitarnya, bahkan untuk kita semua secara umum. Beliau sedari dulu hingga sekarang sudah mempersiapkan segala sesuatu karena beliau sangat tahu dengan persis siapa dirinya dan apa yang harus dilakukannya di masa yang akan datang. Kelak, ketika beliau telah menjadi sosok ratu tanpa mahkota, beliau tidak akan menjadi sosok pemimpin yang hanya berdiam diri di Menara Gading, yang hanya akan memantau orang-orang dan menyuruh orang-orang untuk melakukan ini itu, sedangkan dirinya hanya ongkang-ongkang kaki, hanya melihat dengan tersenyum-senyum apa yang dilakukan oleh orang lain. Tidak, beliau bukanlah sosok yang demikian. Beliau akan turun langsung ke lapangan, akan menginspeksi
demi untuk menata, demi untuk memperbaiki segala tatanan yang sekarang ini sudah sangat carut marut dan sangat menyedihkan. Tujuannya adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya. Beliau sebagai seseorang yang dikaruniai hati yang sangat ulas asih, akan selalu berjuang, akan selalu berpikir untuk kebaikan-kebaikan kita seluruhnya. Apalagi beliau dimandatkan oleh para leluhur kita untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia, di mana untuk keadaan yang sekarang itu siapapun pasti akan tersenyum sinis, pasti akan memicingkan mata penuh cela dan penuh hinaan, dikarenakan memang sepertinya itu adalah hal yang sangat mustahil, hal yang sangat tidak mungkin. Akan tetapi beliau bekerja bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan sisi kemanusiaannya, tetapi beliau bekerja langsung dituntun oleh Sang Maha Kuasa, disertai dengan dukungan, doa restu, dan juga tuntunan-tuntunan dukungan dari para leluhurnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh kita sebagai bangsa Indonesia harus sangat bersyukur dengan keadaan ini. Dengan seluruh gambaran yang telah disampaikan kepada kita oleh leluhur kita para waliullah, terutama oleh beliau Prabu Jayabaya dari Kediri dan oleh beliau Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Sahabat tukang kebun dan kucing yang setia dimanapun sahabat berada, demikianlah kelak pemimpin kita ini. Sebagai Semar, ketika beliau ditempa dan dilatih untuk menjadi sosok pemimpin yang bertanggung jawab dan yang memuaskan rakyatnya, yang menggembirakan kita semua yang telah mengalami banyak hal-hal buruk di masa lalu dan sampai sekarang ini. Beliau akan menjadi sosok ratu tanpa mahkota, di mana beliau akan mengabaikan banyak birokrasi-birokrasi yang memisahkan, yang menjadi jarak, yang menghadirkan jarak antara pemimpin dengan rakyatnya. Disitulah beliau akan membawakan sebuah kepemimpinan dalam bentuk manunggaling kawula Gusti, yaitu bersatunya antara atasan dengan bawahan. Kita akan menjadi satu tubuh yang saling bekerja sama, bersinergi, di mana tangan menjadi tangan, kaki menjadi kaki, tubuh menjadi tubuh, dan kepala menjadi kepala. Tidak ada kepala kemudian harus berjalan ngesot di tanah, tidak ada yang namanya kaki kemudian harus menginjak kepala, dan tidak ada yang namanya tangan harus menempeleng pipi. Kita bangsa Indonesia kelak akan bekerja sebagai satu tubuh yang sehat, yang kuat, yang penuh berkah, dan yang penuh pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat tukang kebun dan kucing yang setia, di sini mungkin akan sangat banyak dari antara sahabat yang bisa jadi menafikan atau menyisihkan, menelantarkan, mengabaikan apa yang saya sampaikan. Akan tetapi yang saya sampaikan ini terutama saya tujukan kepada sahabat-sahabat yang telah memahami sesuatu dan yang telah menangkap sesuatu. Sahabat, saya tukang kebun menyampaikan seluruh informasi dari awal hingga saat ini